MPD, kemudian yang ketiga ada materi singkat dari narasumber, yang keempat kesimpulan, dan yang terakhir adalah doa penutup. Selebihnya, silakan Bapak Amran untuk memulai. Terima kasih. Semangat Ibu Bapak. Oke, terima kasih Ibu Septiana atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu, kita memilih kondisinya di malam hari supaya kita agak santai. Sambil ngopi, sambil santai, kemudian kita bisa belajar bersama. Nah, pada kesempatan ini adalah awal di mana kita memulai kegiatan kita. Untuk membuka kegiatan kita, saya serahkan kepada Ibu Eniwati. Iya, terima kasih kepada host, terima kasih kepada Bapak Amran Parde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swasti Wastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayahnya, kita masih dapat melakukan kegiatan-kegiatan melalui kelas virtual ini. Yang saya hormati, Bapak Ibu narasumber, Pardede MPD, ASN pengajar BIPA di KBRI Lisabon, Anugerah ASN Menpan RB, finalis guru inspiratif, tokoh inspiratif, beliau juga narasumber nasional, instruktur nasional, mentor, dan guru inti. Yang kedua, Bapak narasumber, Bapak Kartino MPD, beliau adalah ASN, guru inovatif, finalis inovasi pembelajaran, guru menulis, kapten literasi. Yang ketiga, Ibu Septiana MPDGR, beliau adalah guru inspiratif, the winner of National Innovation Learning, finalis of Samratulangi. Yang keempat, Ibu Ida K. MPD. Kemudian yang saya hormati, Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu panitia, melalui wadah LKP Harvest ini, apresiasi yang sungguh luar biasa kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang mau menggali, mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak bangsa Indonesia yang kita cintai. Bapak Ibu sekalian, dalam diklat karya inovatif dan praktik baik pembelajaran dengan tema bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Bapak Ibu peserta yang tergabung dalam kegiatan ini adalah peserta yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia yang memberikan sumbangsinya dan segala kegiatan yang dilakukan di lembaga kursus pelatihan Harvest ini tercatat dan diagendakan serta dibebankan pada anggaran yang bersumber dari donasi dan tidak terikat. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini adalah acara penutupan member Harvest 2021 dan sekaligus pembukaan kegiatan-kegiatan member di Lembaga Kursus Pelatihan Harvest tahun 2022. Harapan kami melalui Lembaga Kursus Pelatihan Harvest, apa yang sudah diperoleh dari kegiatan-kegiatan workshop, semoga bermanfaat dan dapat diimplementasikan di satuan unit. Ibu Eniwati MPD selaku Ketua Umum pada hari ini Senin 24 Januari 2022 resmi menutup kegiatan member tahun 2021
Dan pada kesempatan ini juga resmi membuka kegiatan-kegiatan workshop member tahun 2022 di Lembaga Kursus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Eniwati dan Bapak Amran. Next, kegiatan berikutnya adalah materi singkat dari narasumber. Kira-kira siapa dulu nih Pak yang mau berbagi untuk narasumber pertama? Sepertinya Pak Amran ya. Silahkan Pak Amran. Izinkan saya untuk menampilkan salindia saya bagaimana praktik atau karya inovatif yang sudah saya lakukan, dan kemudian hal ini sudah saya presentasikan di depan para penilai pada saat Hari Guru kemarin di Hotel Novotel Jakarta. Nah, judul yang saya angkat itu adalah layanan bimbingan dan konseling penguasaan konten dengan menggunakan quantum learning, dan kemudian namanya, nama kegiatan ini, nama konten ini saya sebut dengan Jemari Menari untuk mengatasi learning loss. Perkenalkan, ini data-data saya. Jika Bapak Ibu ingin berteman atau kita bisa bersilaturahmi di media sosial, bisa menambahkan atau berteman ya Bapak Ibu ya. Kemudian perkenalan singkat saya. Selain mengajar, saya juga mempunyai aktivitas lain. Yang pertama, saya juga masih aktif mengajar MIPA di KBRI Lisbon, Portugal. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini pemerintah memberikan kepercayaan lagi kepada saya. Kemudian saya juga masih mengikuti tugas dari Kemendikbud sebagai pengajar praktik angkatan keempat. Kemudian saya juga masih kuliah Bapak Ibu, Kementerian Pan-RB memberikan apresiasi berupa kegiatan anugerah ASN dari Menpan-RB, dan bimbingan dan konseling penguasaan konten Jemari Menari ini bisa mengatasi learning loss. Nah, pada pemaparan saya akan memaparkan 5 bagian. Yang pertama, bagaimana mendiagnosanya dulu, sehingga saya memilih penguasaan konten Jemari Menari ini. Kemudian bagaimana saya merencanakannya, kemudian pelaksanaannya, kemudian setelah pelaksanaan dilakukan evaluasi, kemudian bagaimana tindak lanjutnya agar karya ini bisa berjalan terus atau bisa dipraktekkan Bapak Ibu. Pertama, kita masuk pada diagnosisnya. Mengapa saya harus memilih ini? Yang pertama, saya memilihnya dengan menggunakan asesmen dulu, sehingga pembelajaran ini berdiferensiasi atau berpihak pada anak. Asesmen yang saya gunakan itu adalah asesmen AUM PTSDL. PTSDL ini singkatan dari yang P-nya adalah prasyarat penguasaan materi pembelajaran, kemudian T-nya ini adalah keterampilan belajar, S-nya adalah sarana belajar, D-nya keadaan diri sendiri, kemudian L-nya lingkungan fisik belajar, dan sosio-emosional. Dari hasil need assessment tadi, ini adalah kurva bagaimana keterampilan belajar ini menjadi prioritas utama permasalahan peserta didik berdasarkan AUM tadi, alat ungkap masalah tadi. Nah, menjadi permasalahan kedua adalah keadaan diri sendiri, kemudian keadaan lingkungan fisik dan lingkungan sosio-emosional, kemudian sarana belajar dan prasyarat penguasaan materi. Nah, pada kesempatan ini, karena keterampilan belajar menjadi sebuah permasalahan yang paling besar pada peserta didik, maka saya berusaha untuk mengangkat keterampilan belajar ini. Nah, contoh-contoh butir dari masalah pada keterampilan belajar ini, bahwasanya peserta didik itu tidak membaca bahan pelajaran terlebih dahulu sebelum pembelajaran diberlangsungkan di kelas. Kemudian ada kesulitan untuk bertanya kepada guru. Jadi anak-anak cenderung diam. Ketika guru bertanya, ada pertanyaan, anak-anak tidak merespon, gitu, seperti itu. Kemudian catatan pelajarannya tidak lengkap. Berikutnya, ada kesulitan dalam membuat ringkasan dan
dari buku pelajaran. Jadi anak-anak mengalami kesulitan untuk mengambil intisari atau meringkas satu materi yang sudah disampaikan guru dalam kelas. Berikutnya, kurangnya waktu belajar. Apakah karena bermain, apakah karena bekerja, tapi di sini kita mendapat kesimpulan bahwasanya anak-anak kurang waktunya untuk belajar. Kemudian tidak membuat pertanyaan secara mandiri. Jadi anak-anak ketika guru menerangkan jarang sekali untuk menyampaikan pertanyaan seperti itu. Kemudian terjadi lagi masalah lambat dalam membaca. Berikutnya, tidak membuat catatan dari pelajaran guru. Ketika guru menerangkan, anak hanya mendengar, tidak membuat catatan-catatan kecil dari hasil ringkasan ketika guru menerangkan. Kemudian tidak pernah membicarakan materi pelajaran dengan teman sekelas. Nah, ketika anak-anak sudah selesai belajar, guru menyampaikan materi, nah pembelajarannya berhenti. Mereka tidak ada keinginan untuk membahas itu, misalnya pada saat mereka keluar main, atau misalnya pada saat bersama dengan temannya. Kemudian tidak berusaha menyiapkan waktu untuk mengikuti ujian atau ulangan. Jadi ketika pihak sekolah mengadakan ujian, anak kebanyakan peserta didik ini tidak meluangkan waktunya, tidak menganggap ujian ini menjadi sebuah prioritas sehingga dia begitu untuk menghadapinya. Kemudian anak-anak ini sangat lambat untuk menangkap materi, kemudian tetapi mereka juga cepat bosan, mereka cepat letih ketika fokus pada saat materi tersebut disampaikan. Inilah yang menjadi diagnosa pada permasalahan tersebut. Berikutnya, dari permasalahan-permasalahan tadi, kemudian saya merencanakan bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada peserta didik tadi. Kemudian, cara mengatasinya saya memandang bahwasanya anak tersebut perlu diberikan keterampilan dalam belajar. Nah, pada kesempatan ini saya lebih memfokuskan pada keterampilan mereka membaca. Nah, karena saya pahami berdasarkan permasalahan mereka, ketika anak-anak yang menurut saya mereka memiliki keterampilan dalam membaca, mungkin mereka akan bisa membuat resumenya, karena keterampilan berbahasa ini ada keterampilan berbahasa reseptif dan produktif tadi. Bagaimana seorang anak bisa memiliki keterampilan produktif, sementara kemampuan mereka menerima pesan, baik itu dalam bentuk mereka mendengarkan atau menyimak hasil paparan guru, atau menyimak hasil bacaannya. Nah, jadi perlu keterampilan, yang pertama adalah keterampilan mereka dalam berbahasa reseptif, menerima pesan baik dari tulisan maupun dari saya mengatasinya, saya menggunakan jemari menari. Nah, kenapa saya menyebutnya jemari menari gitu? Di sini saya menggunakan kata jemari menari ini sekolah itu, saya masih ingat bahwasanya guru menyatakan bahwa saya menghindari untuk menunjuk sebuah tulisan, menunjuk teks buku ketika kita membaca. Nah, pada kesempatan ini saya kurang setuju dengan pendapat tersebut sebenarnya, yang mengatakan bahwasanya ketika kita membaca tersebut maka berusahalah jangan menunjuk. Nah, mengapa saya kurang setuju? Karena berdasarkan pengalaman saya, kalau saya membaca tidak menunjuk teks tadi, saya mau lari dia. Kalau misalnya saya membaca di baris ke-5, ke-6, tiba-tiba dia mau lari ke-7 atau lari ke-4 kalau saya tidak menunjuk. Nah, jadi bisa menurut saya tidak semua peserta didik atau tidak semua orang bisa membaca tidak menunjuk. Nah, bukan berarti ketika dia tidak bisa membaca, maka keterampilan dia membaca itu tidak baik. Nah, untuk menangkal ini, saya merasa bahwasanya sebenarnya Tuhan menciptakan indera kepada kita, indera mata, penglihatan, dan sebagainya, kemudian indera peraba melalui jari. Menurut saya, jika itu bisa dipergunakan, bahkan untuk lebih meningkatkan kemampuan kita, tidak ada kata hindari, tapi kalau itu bisa semakin meningkatkan, apa salahnya, itu juga bisa diperbolehkan menurut saya. Nah, pada jemari menari ini adalah keterampilan membaca dengan menunjuk Bapak Ibu. Jadi menunjuk tulisan, kemudian dengan cara membaca cepat. Ya, kemudian pada saat kita membaca pada teknik jemari menari ini, pandangan kita ini terfokus kepada 3 titik fokus. Misalnya nanti 3 titik fokus ini, misalnya pada satu lembar bahan bacaan, jadi kita memfokuskan
pandangan mata kita ini ke 3 titik fokus. Jadi kita tidak membaca per huruf, tetapi kita membaca sekilas, bukan membaca skimming. Kalau membaca skimming atau membaca cepat biasa, tapi ini membaca lebih cepat dari membaca cepat. Jadi kita hanya membagi fokus, kemudian dalam satu lembar itu kita bisa membaca harus 5 detik, 5 atau 10 detik satu lembar. Nah, memang kalau kita bayangkan memang kayaknya nggak mungkin membaca satu lembar itu bisa dalam 10 detik, tetapi nanti kita akan mempraktikannya. Nah, kemudian anak-anak juga menurut saya perlu diberikan motivasi. Yang paling pertama adalah ketika anak untuk belajar apapun cara yang diberikan guru, ketika tidak ada motivasi dari dalam diri itu agak sulit. Ya, Bapak Ibu ya, kalaupun motivasi eksternal memang bisa mempengaruhi anak, tetapi pada kesempatan ini saya berusaha bagaimana cara membangun motivasi yang dari intrinsiknya, dari dalam diri anak, sehingga anak tersebut betul-betul terpacu ingin mengikuti apa yang disampaikan guru dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini saya menyebutnya dengan penggalian kekuatan motivasi. Ya, nah namanya yaitu penggalian kekuatan motivasi Ambran. Saya buat dari singkatan nama saya, hanya itu apa manfaatnya bagiku. Nah, penggalian kekuatan motivasi Ambran ini yang merupakan singkatan dari apa manfaatnya bagiku, rencanakan aksi, kemudian niatkan ini adalah bagaimana belajar dengan cara menciptakan motivasi dalam diri anak untuk mencapai tujuannya. Jadi, apa tujuan-tujuan pembelajaran kita, pada materi apa, bagaimana hal itu bisa menjadi motivasi itu menjadi timbul dari dalam diri anak. Kemudian memahami cara-cara untuk mencapai tujuannya. Nah, banyak anak tahu tujuannya, tetapi dia tidak tahu caranya. Membaca Jemari Menari ini, karena memang kita contoh misalnya satu halaman buku, kita berusaha untuk membacanya 10 detik. Karena berarti butuh konsentrasi yang sangat harus fokus ya Bapak Ibu ya. Sementara permasalahannya adalah banyak orang yang tidak fokus, banyak anak-anak yang mudah terpecah pemikirannya atau perhatiannya. Nah, perlu diberikan musik, terapi musik dia. Jadi diputarkan musik yang bertempo 60 ketukan per menit. Jenis musiknya ini jenis musik barok, itu ada musik Vivaldi, Bach, Handel, dan Pachelbel ini. Nah, pada jenis-jenis musik ini, mengapa harus jenis musik ini yang harus kita lakukan gitu? Ketika kita mempraktikkan belajar membaca dengan cara Jemari Menari tadi, karena anak-anak akan dipaksa untuk berkonsentrasi, apalagi di awal-awal dia ingin mempelajari tekniknya, maka akan terjadi otak kita akan cepat letih. Nah, untuk mengatasi itu perlu diberi treatment atau diputarkan musik-musik sebagai latar belakang ketika kita melakukan membaca tadi. Nah, terjadinya penurunan denyut nadi seperti itu Bapak Ibu, gelombang otak melambat dan sebagainya. Jadi ini membuat anak menjadi rileks. Bapak Ibu. Kemudian ketika musik barok ini dipraktekkanlah keterampilan membaca, sebelum kita memulai untuk Jemari Menari, kita perlu melakukan latihan general terlebih dahulu. Oke, tadi adalah contoh dari musik yang bertempo 60 ketukan. Nah, kemudian setelah kita selesai memberikan materi, kemudian kita melakukan evaluasi hasil dan evaluasi proses. Kemudian menurut saya inilah keunggulan-keunggulan ketika
kita menggunakan teknik jemari menari sebagai untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak, terutama kemampuan berbahasa reseptifnya yang pertama. Dalam waktu singkat, peserta didik bisa membaca buku, satu buku sehingga learning loss bisa teratasi. Kemudian keunggulannya adalah bagaimana meningkatkan literasi peserta didik, karena anak bisa membaca buku itu hanya dalam satu buku itu dalam hitungan menit saja. Kemudian meningkatkan keterampilan berbahasa. Ketika anak bisa membacanya dengan cepat, maka dia akan bisa nanti dilatih untuk membicarakan, mengutarakan apa yang ia baca. Kemudian teknik ini sangat mudah untuk dipraktikkan dan bisa digunakan oleh semua golongan usia, baik itu anak sekolah, orang tua, dan sebagainya. Oke. Nah, tindak lanjutnya adalah menurut saya hal ini, keterampilan teknik jemari menari ini perlu disosialisasikan dan diintegrasikan pada satuan mata pelajaran, kemudian perlu dilatih setiap hari kepada anak untuk meningkatkan kemampuan membacanya. Nah, penerapannya setelah membaca dengan teknik jemari menari, perlu penerapan strategi literasi pembelajaran. Di sini ada beberapa contoh penerapan literasi pada satuan mata pelajaran atau berdasarkan buku yang dibaca oleh peserta. Nah, Bapak Ibu, demikian hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan quantum learning, jemari menari untuk mengatasi learning loss. Terima kasih Pak Amran, luar biasa. Di awal saya tahu Pak Amran membawakan jemari menari ini, saya pikir begini-begini ya Pak ya. Ternyata ini adalah teknik untuk mematahkan bahwa anggapan orang zaman dulu ketika membaca menunjuk dengan tangan itu tidak bagus gitu ya. Ternyata memang tidak ada yang mubazir dalam tubuh kita karena Tuhan memberikan semuanya itu pasti ada manfaatnya. Keren banget, dan ini musik baroknya luar biasa Pak ya. Tadi mungkin Ibu dan Bapak mendengarnya adem ya hatinya ya. Baik Pak Amran, terima kasih. Apakah sesi bertanya akan langsung saja atau nanti? Langsung aja Bu, dua nanti. Langsung saja, boleh. Langsung atau bisa di kolom chat? Boleh, silakan Ibu dan Bapak apabila ada pertanyaan. Cukup 2 pertanyaan dulu. Silakan. Halo Pak Amran. Ya Pak. Silakan Pak Luluk. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Bu. Mungkin Pak Amran bisa mempraktekkan langsung Pak melalui layar di sini. Kayak apa sih apa ya, jemari menari ya. Saya khawatirnya nanti seperti Ibu host nanti tangannya seperti anu ya. Dikhawatirkan itu ya. Kemudian ini Pak Amran, seandainya ini ya, kalau musiknya itu diganti dengan kita kan punya ini ya, yang lagu tradisional yang seperti kayak Sunda. Sunda tuh kalau pakai seruling kok rasanya enak gitu loh Pak. Adem untuk suasananya, hati tenang. Apakah bisa kira-kira di apa ya? Maksud saya diganti sama itu? Oke Pak. Ya, terima kasih Pak Amran. Ibu dan Bapak. Atau mungkin sembari menunggu Pak Amran, silakan boleh dijawab terlebih dahulu. Mengenai musik yang berdasarkan tradisional kita, menurut saya bisa saja. Karena itu akan menampilkan bahwasannya kita lebih cinta kepada budaya kita. Asalkan memang bahwasannya musik tersebut temponya 60 ketukan tadi Pak. Nah, kalaupun misalnya kita punya musik tradisional, kalau kita bisa mengubahnya menjadi ketukan 60 ketukan per menit tadi, saya rasa bisa seperti itu Pak. Nah, itu akan membuat ciri khas kita, ciri khas daerah kita, bahwasanya kita akan semakin cinta dan budaya seperti itu. Bagaimana untuk Bapak Lulu? Apakah sudah jelas dari Pak Amran? Untuk saya contoh, Pak Amran minta contoh mungkin melalui layar gini ya, apa sih caranya untuk apa jemari menari itu? Saling apa saya nampak ya Bu ya? Gimana Pak? Layar nampak kan yang saya tahu? Iya, sudah tampak.
Sini kan ada Pak latihan penglihatan periferal namanya. Di sini kan ada yang bintang-bintang 3 Pak ya. Ini. Nampak kan Pak kan? Iya, oke. Tadi kan bahwasanya jemari menari ini kita mau membagi penglihatan menjadi 3 titik fokus. Titik kiri, tengah, dan kanan seperti itu. Nah, kemudian kita bisa menggunakan jari kita untuk menunjuk ke bawah. Maka sekarang kita kalau saya harap Bapak Ibu bisa mempraktekkannya. Bisa nggak Bapak Ibu mempraktekkan penglihatan periferal ini? Kalau penglihatan periferal ini berhasil, baru kita bisa menampilkannya ke dalam teks tulisan. Nah, coba saya putar ke bawah, Bapak Ibu berlatih untuk membagi penglihatan menjadi 3 titik fokus tadi, ya Bapak Ibu ya. Nah, coba penglihatannya dipecahkan menjadi 3 bagian. Bisa menunjuk pakai jari. Kita ulangi Bapak Ibu ya, kita sama-sama berlatih. Ya. Berarti garis itu berarti anu ya Pak ya, satu kalimat ya? Tulisan, iya. Satu kalimat, satu tulisan ya? Iya, kita bukan kalimat Pak, tapi kan kalau misalnya di dalam buku teks nanti kan dia ada beberapa kalimat gitu ya. Pokoknya ya, kita anggap aja ini satu baris tulisan gitu. Oh gitu ya. Jadi kita membagi penglihatan kita dengan 3 titik fokus tadi. Berarti mata kita harus kita pecah ke kiri, kanan, dan ke tengah. Seperti ini Pak? Ya, iya benar Pak, seperti itu. Coba Bapak praktekkan ke bawah, bisa tidak gitu? Hanya penglihatannya saja dulu Pak, jangan membaca dulu. Memang agak sulit, memang awal harus belajar lagi. Ya, makanya kita latihan jangan ke buku dulu Pak, tapi ke layar. Nah, jadi ini perlu di print, perlu latihan dulu dia bahwasanya kita berhasil dulu untuk memecahkan pandangan kita ke 3 titik fokus ini. Kalau kita sudah lancar, kemudian tangan kita lancar untuk turun ke bawah, tapi fokus perhatian kita kepada titik fokus tadi, baru kita bisa mempraktikkannya ke tulisan. Lihat mata. Oke Pak ya. Berarti kesempatannya untuk 1 halaman itu kita buat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke Pak Lulu harus berhenti. Nah, dari yang Bapak baca tadi, coba Bapak jelaskan informasi apa yang Bapak tangkap. Jadi belum terbiasa, makanya yang ini panjenengan tayangkan awal apa yang dimaksud garis titik. Jadi dari penjelasan panjenengan saya sudah menangkap. Oh berarti caranya seperti ini. Insya Allah akan saya coba. Kalau sudah berhasil akan saya imbaskan ke anak didik saya. Dalam pilar 5 itu strategi penerapan literasi. Sebelum sampai ke sana, yang gampang dulu anak bisa ditanya, nah dari 10 detik tadi apa yang bisa kamu tangkap informasi gitu dulu. Baru anak-anak menyampaikan. Nah, itu akan melatih dia untuk berbicara. Yang saya dapat tadi ada tentang ini gitu. Ada anak yang bisa menangkapnya, oh tahu dia intinya tentang pramuka contohnya. Nah, ada anak yang lain dia bisa lebih menceritakan lagi. Nah, kemudian dilatih terus dia Pak. Nah, sampai nanti ketika anak sudah tekniknya sudah paham, kemudian dia sudah memahami, nanti guru tinggal memilih. Nah, dari 1 buku yang kalian baca 1 bab ini, Bapak Ibu kira-kira memilih dari 9 strategi tadi. Nah, tuangkanlah ke dalam kertas ini gitu dia. Bapak milih yang mana? Apakah sebab akibat? Di sana kan ada 19 itu Pak ya, 19 lembaran. Jadi tinggal memilih kayaknya ini cocok dengan ini, materi ini untuk dituangkan anak seperti itu Pak. Oke. Terima kasih Pak Amran atas penjelasannya. Oke, baik Pak Luluk. Pak Amran, ternyata di kolom chat banyak sekali yang sudah mengajukan pertanyaan. Kira-kira saya ambil 1 saja ya Pak ya. Kemudian yang lainnya bisa nanti Pak Amran menjawabnya dengan chat juga boleh. Nah, pertanyaan pertama dari Ibu Roshida. Beliau bertanya, bagaimana mengatasi minat baca anak yang kurang, padahal sudah dikasih motivasi berkali-kali bahwa pentingnya belajar, pentingnya membaca, dan lain-lain. Silahkan Pak Amran.
Saya pernah ada tulisan, ingat, seperti ini tulisan saya. Kadang seorang penulis pun ketika dia dipaksa untuk menulis, dia tidak bisa menulis. Saya dulu pernah menulis dan itu saya tuliskan. Hari ini saya ibarat tersengat lalat setse. Saya memaksa untuk menulis, saya buat seperti, tapi saya tidak bisa. Padahal saya sudah hobi menulis, contoh. Lalat setse itu kan lalat ketika dia menggigit seseorang, orang itu akan tertidur. Nah, saya mengidentikannya dengan tersebut. Nah, begitu juga dengan anak. Ketika anak dipaksa, kalau memang dia tidak bisa, memang tidak bisa. Penggalian motivasi internal dulu yang dilakukan. Nah, kemudian mungkin bisa menerapkan teknik jemari menari tadi. Karena kan ketika kita membaca, biasanya kalau kita melihat masih tebal ini 100 lembar lagi, itu akan terjadi kebosanan. Akhirnya ditutup. Nah, tetapi dengan cara membaca yang 1 lembar tadi hanya 10 yang 1 lembar tadi hanya 10 detik gitu. Jadi satu buku itu dia bisa hanya membaca paling 10 menit. Itu sudah buku yang tebal, tetapi dia bisa mengambil intinya. Nah, sebelum buku itu dibaca, berbeda lagi untuk membaca sebuah buku, maka perlu ada pengenalan. Misalnya kita melihat lembarannya, topiknya, resumnya, apa inti akhir ceritanya, seperti itu. Kemudian kita melihat tulisan-tulisan yang ditebalkan. Jadi berkenalan dulu dengan bukunya, kemudian setelah kita berkenalan dengan buku, misalnya ada tulisan miring, apa ini tulisan miringnya, kita sudah berkenalan dengan buku, kemudian kita bisa membaca dengan... Oke, terima kasih Pak Amran. Untuk Ibu Roshida, apakah sudah jelas dengan penjelasan Pak Amran? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Bu Roshida? Ya, terima kasih atas penjelasannya. Yang jadi masalah di saya itu anaknya yang nggak mau baca, Bu. Udah berkali-kali dikasih motivasi, ya itu yang berbagai cara, tapi anaknya yang nggak mau baca, gimana? Memang sih motivasi dari keluarga juga kurang. Oke, silakan Pak Amran. Jadi motivasi ya, anaknya yang memang susah ya Bu ya? Oke, mungkin punya tekniknya sendiri mungkin Pak Amran? Iya, kebetulan kan saya kan ditugaskan di daerah pedalaman, daerah timur begitu. Jadi memang motivasi belajar anak-anak di sini memang dibandingkan yang ada di Jawa memang lebih rendah. Terus minat bacanya itu sangat kurang sekali. Sedangkan sebagaimana yang Bapak jelaskan dan sebagaimana yang kita pahamin, modal inti dalam belajar itu kan baca. Lah kalau anak dari soalnya anaknya udah nggak mau baca, udah berbagai cara, berbagai metode saya sudah lakukan, ya tetap aja. Memang dari pihak keluarga juga kurang mendukung. Jadi ya itu jadi polemik bagi saya sampai sekarang. Oke ya, Ibu. Sudah. Kemudian Bu ini, kita sering bahwasannya ini Bu, peserta didiknya ini kelas berapa? Bu sudah. SMP, Pak. SMP Bu, ya kelas berapa biasanya Bu? SMP saya pernah ngajar SMP. Bagaimana penerapan literasi juga bisa dilakukan. Tetapi berliterasi sebenarnya tidak hanya dengan membaca, tetapi ketika gurunya yang membacakan cerita, itu juga berliterasi. Mungkin jika memang anak tersebut tidak minat membaca, bisa jadi mungkin jadi gurunya yang membacakan, karena itu juga berliterasi namanya. Walaupun hal tersebut contoh literasi yang dilakukan tadi sering dilakukan kepada anak yang belum bisa baca TK atau SD, tetapi bisa saja memang itu kita angkat saja ke anak SMP ketika memang dia tidak berniat untuk membaca, tetapi gurunya yang membacakannya. Tetapi kemudian pilih lagi bahan-bahan bacaan yang memang sesuai dengan tingkat pemahaman anak dan yang tidak berat bacaannya. Karena kalau bacaan yang berat dan yang tidak diminati, memang hal tersebut menjadi sebuah momok bagi anak untuk membaca. Mohon maaf tidak bisa dijelaskan satu persatu, mungkin nanti Pak Amran akan menjelaskan via chat. Terima kasih banyak. Baik,
kami lanjutkan untuk pemateri berikutnya atau narasumber berikutnya, yaitu Bapak Kartino MPD. Beliau adalah guru bahasa Inggris SMP Negeri 2 Kota Cirebon. Beliau pernah meraih sebagai guru berprestasi, guru inovatif, finalis Nobel, guru menulis, dan kapten literasi hingga sekarang. Nah, apa kabar Pak Kartino? Apakah sudah ada? Alhamdulillah Oke, sehat. baik Pak Kartino, sehat? Syukurlah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Pak Kartino mungkin akan memulai menyapa Ibu dan Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua guru-guru hebat di seluruh Nusantara. Hari ini saya bangga bisa berada di sini. Luar biasa. Wah, ini partisipannya ini ada 186 ya. Wow, hebat nih, luar biasa. Terima kasih nih untuk Pak Amran dan tim yang sudah bisa mengajak saya bergabung di sini untuk bisa sharing bareng. Bu Setiana, gimana kabar? Bu Ida, ya semua guru-guru hebat di sini luar biasa. Saya bangga berada di sini, luar biasa. Hari ini saya hanya ingin berbagi karena tadi dengar Pak Amran, wow luar biasa banget. Kalau saya mungkin hanya sederhana saja berbagi dan sudah saya share mungkin di situ video dan materi sedikit tentang apa yang akan saya tampilkan malam ini. Materinya tentang ya apa ya, permainan tradisional yang diangkat ke dalam kelas. Untuk lebih jelasnya kita lihat slide ya sama-sama. Ini slide waktu kita di kementerian waktu itu ada sebagai finalis guru inspiratif. Nah ini akan saya share. Ya. Oke, sekali lagi ini adalah hanya sharing satu permainan tradisional berkearifan lokal, ciptakan students well-being, atasi learning loss. Sebelumnya, jauh sebelum ini, saya ingin langsung melihat ya. Saya beri judul ini HOTS back. HOTS bukan higher order thinking skill, tapi di sini adalah hopscotch style bag. Ini bag bentuknya tas. Jadi saya sengaja buat media pembelajaran ini yang mudah dibawa ke dalam kelas. Ini jelas nggak Bu Setiana atau teman-teman semuanya? Terdengar ya? Jelas, Nah, jelas. Ini ya. Terinspirasi nanti di sini saya membuat ini sebetulnya ada beberapa tahap penemuan ide. Nah, ide ini saya temukan ketika saya sebenarnya jauh tahun 2013 saya sempat belajar sebentar di Adelaide, South Australia. Kebetulan salah satu host family-nya ini mengajak saya berkunjung di salah satu primary school di sana, di Stirling Hill Primary School. Kemudian di sana di lapangannya itu ada engklek gitu atau nama-nama lain lah di setiap daerah mungkin beda-beda ya permainan ini. Kemudian saya kaget gitu, wah di Australia kok ada permainan beginian gitu. Terus bukan hanya di kampung, selama ini mungkin di tanah kita pakai kayu dibentuk atau di semen di bawah itu kita pakai kapur atau apa, ternyata di sana ada gitu. Dan itu menjadi pemikiran saya terus menurut bagaimana nih permainan kok bisa menjadi dunia gitu, di dunia gitu ada permainan. Ternyata saya coba searching di googling, ternyata memang permainan ini adalah bukan permainan Indonesia asli, tetapi merupakan permainan dunia. Nah, ada sejarahnya. Nah, inilah saya buat bagaimana saya berpikir, bagaimana kalau engklek ini bisa dijadikan satu media pembelajaran yang bisa dibawa ke dalam kelas gitu. Dan membawanya tidak berat seperti apa. Akhirnya saya desain, buatnya sih tahun 2020, kebetulan saat itu lagi pandemi COVID-19 yang lagi benar-benar baru, sehingga saya saat itu
mau mencobakan ke anak-anak nggak bisa. Akhirnya saya realisasikan ketika ada pemerintah mengatakan ada PTM terbatas. Nah, saat itulah saya termotivasi bagaimana ini membuat, kebetulan ini membuat anak-anak nyaman, senang bermain, dan pelajaran yang akan disampaikan bisa terserap dengan baik melalui permainan. Ya, sejarah singkatnya, hopscotch ini atau engklek ya, bahasa Inggrisnya hopscotch. Mungkin di sini karena melompat, terus Scotland ya, dari Inggris. Kemudian ini permainan ini ternyata adalah permainan yang merupakan dari tentara. Jadi tentara bermain latihan perang seperti apa, mereka melompat-lompat. Akhirnya dimodifikasi dan jadilah permainan di beberapa daerah di dunia. Kekaisaran Romawi kuno saat itu dan latihan tentara Inggris, penyebut nama yang berbeda dari setiap daerah, ada yang bilangnya Zondak, ada yang Mandak, ada yang Dampu, ada yang Bulan, dan lain-lain sebagainya. Setiap daerah punya nama permainan. Mungkin Ibu Bapak di tempat daerah masing-masing punya nama tersendiri tentang engklek ini. Nah, proses pembuatannya. Jadi pembuatan hotback ini tadi saya udah menyebarkan videonya dan bagian prosesnya, terus bilang ada satu pertanyaan atau saran di sini, Pak, bagaimana kalau kain panel ini kan licin sehingga akan berbahaya ketika anak-anak bermain di tehel seperti itu. Memang awalnya saya tidak menggunakan alas gitu. Setelah itu saya bekerja sama dengan penjahit, bagaimana kalau seandainya dilapis dengan kain yang bisa tidak membuat licin gitu permainan atau media ini. Sehingga alhamdulillah media ini sudah diperbaiki dan dilapis dengan kain yang bisa membuat keset di lantai, tidak membuat licin. Ini bahannya terdiri dari kain panel warna-warni, kemudian saya pola, dipotong dan dijahit, ya seperti terlihat pada gambar. Kemudian saya dekorasikan supaya media ini menjadi menarik gitu dengan colorful. Nah, di sini kenapa saya menggunakan dekorasi yang berwarna-warni? Ya sesuai dengan diferensiasi saat ini pemerintah menggalakkan adanya setiap siswa itu punya keragaman masing-masing, keunikan masing-masing. Jadi ini simbolis daripada diferensiasi ini. Kemudian tahapan dalam pembelajarannya seperti biasa, seperti RPP ada openingnya, di mana saya seperti biasalah guru-guru lakukan, mengabsen, kemudian juga memberikan sapa salam dan selanjutnya. Kemudian ada proses pengenalan engklek. Ketika saya tanya anak-anak zaman now saat ini permainan engklek, ternyata mereka ada yang tahu dan pernah memainkannya. Saya pikir permainan ini jarang atau udah ditinggalkan oleh mereka. Ternyata mereka memainkannya. Kemudian saya ajak, kebetulan di sekolah saya di aulanya ini saya minta ke kepala sekolah untuk bisa membuatkan permainan engklek ini di lapangan. Saya lihatkan mereka realnya seperti apa engklek, bagaimana proses bermainnya. Saya juga tidak menjelaskan, tapi meminta kepada mereka untuk bisa menjelaskan sepengetahuan mereka seperti apa permainan engklek, supaya terjadi mereka ada dari mereka gitu ya. Jadi dari bottomnya mereka bisa paham tentang permainan ini sebelum saya jelaskan. Kemudian ada di core activities-nya, kita bermain engklek ini di dalam kelas. Saya jelaskan cara permainannya yang agak berbeda. Permainan ini saya berikan bagaimana caranya tidak pure seperti permainan engklek yang realnya, tetapi proses-prosesnya saya jelaskan bagaimana awal melempar. Biasanya memakai batu yang tipis ya, permukaannya datar untuk melempar setiap nomor. Karena setiap nomor ini ada pertanyaan. Jadi ketika mereka sudah bermain, mereka ambil kantong-kantong soal yang sudah ada setiap nomor.
setiap nomor tersebut, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian situ saya berikan soal-soal. Dan setelah mereka selesai melangkah atau melompat, mereka mengambil pada kantong sesuai dengan urutannya. Kantong 1 mereka ambil 1, kemudian di sini mereka akan memberikan soal-soal tersebut kepada grupnya. Karena di sini sesuai dengan keterampilan ABA 21 bahwa pembelajaran ini adalah grouping. Jadi do students worksheet, saya juga mengerjakan atau memberikan mereka student worksheet atau LK. Nah, LK ini mereka buat bersama-sama dalam grup. Mereka bisa menggunakan Android jika mereka kesusahan dalam mencari arti dalam bahasa Inggris. Kebetulan saya mengampu bahasa Inggris. Jadi di sini anak-anak pertanyaannya dalam bahasa Inggris, kemudian mereka discuss di dalam kelompoknya apa yang dimaksud dengan pertanyaannya, dan mereka juga kadang bertanya kepada saya kontrol setiap grup yang sedang mengerjakan tugas dari soal. Terus permainan berlangsung sampai soal-soal yang ada dalam kantong kebagian semua. Nah, setelah selesai di situ, kemudian ada communicating. Jadi terakhir ada proses mereka menjelaskan apa yang sudah mereka kerjakan dalam kelompok, mereka bacakan. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang mereka bisa jawab, atau mereka bisa mendapatkan pertanyaan dari teman-temannya yang ada yang sedang melihat mereka tampil di depan, mengkomunikasikan apa yang sudah mereka kerjakan di kelompok mereka. Dan terakhir ada closing. Tentu saja saya sini meminta kepada anak-anak apakah mereka senang dengan pembelajaran hari ini. Seperti biasa ada feedbacknya, kemudian juga mengingat atau mereview apa yang sudah dipelajari saat itu. That's all. Simple. Kemudian bentuk student worksheet-nya saya buat seperti ini, ada contohnya. Jadi bisa dilihat di sini ada tugas mereka dibuat di lembar kerja yang sudah saya berikan. Di situ ada nama kelompok, mereka bisa membuat nama kelompok masing-masing, berkreasi, kemudian juga mereka menyebutkan member daripada kelompok mereka, kemudian mereka menuliskan rewrite, ya, menulis kembali apa yang dalam pertanyaan, kemudian apa the answer of that questions, apa pertanyaan jawaban daripada pertanyaan yang sudah ada. Jadi kemudian ini ada proses writing. Jadi mereka menulis, kemudian jawaban mereka tadi hasil diskusi yang sudah mereka kerjakan. Kemudian juga saya untuk mengecek students well-being mereka, saya juga melemparkan atau memberikan kepada mereka di akhir ada instruments student well-being. Sebetulnya saya sudah bertanya kepada pengawas, kepada teman-teman lain yang bisa ditanya seperti apa sih format instrumennya. Akhirnya saya mendapatkan instrumen ini, saya modifikasi dari pengawas, belum ada katanya student well-being. Akhirnya saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang mengajak di situ apakah mereka senang terlibat dalam pembelajaran tersebut, memberikan ada poin 1, 2, 3, 4 di situ, kemudian mereka mencentang sesuai apa yang mereka rasakan terhadap ini. Jadi di situ saya melihat student di sini, well-being mereka seperti apa bisa terlihat di situ. Ya, media ini juga sudah saya diseminasikan di MGMP Bahasa Inggris di Kota Cirebon, kemudian banyak masukan, banyak ide-ide yang mereka berikan kepada saya, bagaimana untuk perbaikan daripada media yang saya buat ini. Media ini saya buat sengaja dalam bentuk tas supaya tadi mudah untuk dibawa ke dalam kelas. Oke, itu saja yang bisa saya share pada malam ini. Thank you. Mudah-mudahan bisa ini ya. Oke. Thank you Pak Kartino. You're welcome. Sangat menarik sekali. Jadi saya malah dapat informasi baru bahwa engklek itu ternyata bukan asli Indonesia ya. Ternyata sudah ada dari zaman perang di luar negeri gitu ya Pak ya. Saya baru tahu ini. Oke Pak Kartino,
Di sini di kolom chat mungkin saya dahulukan ada satu pertanyaan dari Ibu Siti Aisyah. Sebetulnya ini lebih ke menanyakan channel YouTube Bapak mengenai aplikasi atau penerapan dari Hotback ini. Ada nggak, Pak? Oh iya, penerapannya Hotback ada di Iya, situ. betul. Saya langsung dijawab ini. Boleh langsung dijawab? Ya, sebetulnya linknya udah saya berikan di channel YouTube tersebut. Bagaimana saya mengajarkan proses per proses dari mulai openingnya, kemudian while activitiesnya sampai closingnya. Di situ saya paparkan. Jadi memang saya sengaja buat supaya mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman di sana, dan sekali lagi media ini adalah multi mata pelajaran. Jadi bukan hanya not only English but also the other subjects. Jadi bukan hanya pelajaran bahasa Inggris, silakan pelajaran lain juga dimodifikasi, tinggal pertanyaannya jadi rubah seperti apa sesuai dengan bidang studi yang Ibu Bapak ampuh gitu. Baik sekali Pak Kartino, sebetulnya juga ada jawaban Pak Kartino ini sudah langsung menjawab pertanyaan kedua. Sebetulnya ada yang bertanya dari Ibu Nurasni Dewi. Pertanyaannya adalah apakah media ini cocok untuk semua mapel? Nah, sudah dijawab ya Pak ya? Insya Allah, mudah-mudahan bisa. Tinggal bagaimana meramu guru, bagaimana kita berkreasi terhadap media tadi, dan pembuatannya gampang sekali. Tinggal sebetulnya bisa dibuat pakai bahan apa saja, yang penting anak-anak terlibat di sini. Saya senang kinestetik mereka, motorik mereka bergerak sekali dengan permainan ini. Banyak mereka senang, tertawa, kemudian berganti-gantian seperti itu, senang sekali. Bukan hanya permainan ini membuat mereka nyaman, senang gitu, itu aja. Saya berharap karena di pandemi COVID-19 selama ini learning loss mereka udah mungkin stres atau apa, karena banyak anak-anak yang setelah saya survei, ada beberapa teman tanya sana sini, gimana anak di sekolah sana? Wah, kadang bengong katanya. Kalau dikasih pertanyaan satu, tiba-tiba mereka tuh diem, nggak ada yang jawab atau apa kalau nggak dipancing. Kan ini proses mungkin udah 2 tahunan ini mereka berada di rumah dan membuat pembelajaran mereka menjadi seperti apa gitu. Dan mudah-mudahan media ini bisa menjadi salah satu alternatif membuat mereka menjadi termotivasi, learning loss-nya juga jadi bisa teratasi, kemudian ada student well-being yang mereka kebahagiaan. Itu kan inti daripada seorang guru adalah membuat anak bahagia ketika pembelajaran yang kita berikan itu membuat mereka nyaman dan senang. Itu dari saya. Baik, betul Pak Kartino. Dan ini ada penanya yang langsung, ada Pak Suleman. Pak Suleman yang sudah mengangkat tangannya dari tadi. Silakan Pak Suleman. Terima kasih Pak Suleman. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas penjelasan dari Pak Kartino tadi. Saya berpikir begini, untuk kegiatan pembelajaran ini, kalau kita menggunakan media seperti ini, saya gini ya, kalau itu kan digunakan di anak SMP, apalagi kalau di anak SMA gitu kan. Kalau saya kebetulan pengajar matematika, saya lagi mikir, seandainya saya mau ikut atau saya adopsi ini hasil praktik pembelajarannya Pak Kartino, saya mau coba terang apa waktu yang digunakan itu lebih atau bagaimana kira-kira untuk pengaturan durasi waktu di pembelajaran begitu, apa cukup untuk satu kali pertemuan untuk sampai keseluruhan siswa, atau ya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dengan menggunakan media yang Bapak lakukan. Barangkali itu pemikiran saya, Pak. Barangkali bisa dijelaskan. Oke, siap Bapak. Terima kasih. Boleh langsung ya Bu Setiana saya jawab? Oke, siap. Jadi betul Pak, mungkin permainan ini cocoknya buat anak SD dan SMP, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk anak SMA. Terutama anak SMA yang masih kelas 10 atau 11, ini bisa kita terapkan. Apalagi matematika. Matematika ini
bisa saja soal-soal itu tapi kita variatifkan, terutama untuk yang sekarang literasi numerasi. Di situ juga saya soal-soalnya adalah literasi numerasi, di mana kebetulan saya sedang membahas tentang numbering. Jadi nomor di situ, ada matematik juga di situ. Misalnya 4 plus 5 is apa gitu. Yang sederhana-sederhana saja, kebetulan anak-anak masih belajar tentang numbers. Kemudian saya juga if, for example, in English, if your mother give you 10,000 rupiah, and then your mother, your uncle give you 15,000 rupiah, and then you buy a bowl of meatballs, ya 10,000 rupiah. Terus kita tanyakan berapa sisa uang dari mereka itu kan salah satu literasi numerasi ya di situ. Nah, saya masukkan unsur-unsur seperti itu pertanyaan sehingga mereka ada critical thinking-nya, dan ini bisa insya Allah kalau memang dikemas dengan baik, dan ini mereka mungkin kangen dengan permainan tradisional, dan masalah itu bisa diatasi satu. Kemudian masalah waktu itu depends on us, tergantung kitanya juga. Bagaimana kita membatasi ketika kita ada untuk grouping, mungkin di awal kita ada menggunakan number head togethers, mereka kita hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, atau 1, 2, 3, 4, 5, dan terjadilah kelompok. Kemudian setelah itu kita bagi mereka LK, kemudian sebelum LK itu kita jelaskan aturan permainannya, satu peserta atau nggak banyak-banyak soal, satu grup itu mungkin harus menjawab 5 soal. Nah, maka di situ kita atur seperti itu permainan, main shoot ya kalau di ini siapa, atau main batu sama kertas atau gimana, itu permainan itu sehingga mungkin nostalgia anak-anak SMA kan, wah gue dulu pernah main ini gitu. Nah seperti itu, dan ini bisa digunakan. Artinya sedang gangguan koneksi Pak Sulaiman? Kayaknya juga pekerjaannya hilang ya. Gini, Bu Setiana, saya mau berbagi sedikit sama teman-teman ya, Pak Amran. Baik, silakan Pak. Gini, kebetulan kan kemarin itu di tahun 2021 di sekolah di daerahnya saya dimintakan kita untuk guru-guru berpartisipasi dalam hal untuk penggunaan media pembelajaran. Maaf, di tatap muka pertama kemarin. Terus saya membuat merancang satu media pembelajaran. Bagaimana caranya bisa memotivasi siswa yang kemarin sudah tidur sejak corona awal, tapi saya kayaknya ada sedikit kendala di masalah pengaturan waktu untuk disesuaikan dengan capaian atau indikator tujuan pembelajaran saya. Barangkali dari teman-teman ini kalau ada di grup kita ini yang ingin mencoba melanjutkan, saya punya satu permainan yakni membidik. Barangkali teman-teman bisa mengembangkan ide saya ini. Kalau biasanya kita membidik di lomba membidik atau menembak, ada angka-angka yang sudah tersedia di sana. Nah, saya punya media kemarin kita membidik ada angka 75, 80, 85, 90, 95 sampai 100. Itu sasaran bidikan dari anak-anak, terserah mau bagi kelompok atau per individu. Akan tetapi kita sudah menyediakan beberapa item soal yang tingkat kesulitan dan kemudahannya sudah kita modifikasi. Nanti anak-anak punya tujuan, kita membidik yang mana? Kita mau ambil yang 100, kita mau bidik yang 90. Kalau misalkan membidik 90 kena, terus soalnya bisa dipecahkan, kan di situ nanti akan ada dibagikan soal yang sesuai dengan nilai yang sudah dibidik, seperti itu. Cuma perkaranya saya di waktu, makanya saya kemarin itu sempat kalah lah seperti itu. Nah, kalau misalkan ada ide baru dari teman-teman, barangkali teman-teman bisa mengembangkan ide saya. Cuma saya kemarin agak down karena nggak bisa, saya barangkali siswa saya yang agak lambat untuk memecahkan soal-soal matematika seperti itu. Itu saja pemikiran saya yang kemarin saya sempat down. Tapi kayaknya 2022 ini saya mau kembangkan lagi, saya mau coba lagi kira-kira ada trik lain.
Oke, terima kasih sekedar berbagi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini Pak Kartino sudah muncul lagi. Ya, aduh maaf tadi laptopnya tiba-tiba mati. Nah, Mohon tadi maaf. Pak Sulaiman sudah berbagi, sudah membuat sebuah metode pembelajaran ya Pak ya, atau alat peraga ya. Namun Luar biasa. sudah diterapkan kepada anak-anak, hanya yang diresahkan oleh Pak Sulaiman ini adalah bagaimana caranya supaya cukup waktunya atau efektif dengan waktu yang terbatas ya Pak ya, di masa Iya. PTM seperti itu. Ada kiat-kiatnya atau ada masukan dari Pak Kartino atau teman-teman yang lain begitu Pak? Iya. Iya betul Ibu. Apa yang disampaikan oleh Pak Sulaiman, walaupun tadi saya terputus mendengarkannya, tapi di akhir saya sempat, berarti tadi udah disimpulkan oleh Bu Setiana bahwa bagaimana how to manage the time ya, dengan limited tadi ya, dengan batasan yang di PTM ini. Tapi sekarang udah 100% kan Bu Setiana? Bu Setiana di sana udah 100%? Kalau di tempat saya belum Pak. Oh belum. Dan berkurang lagi 40 menit. Oh gitu, waduh luar biasa. Dari 60 ke 40. Iya. Saya udah 100%, kita udah 100%, cuman di sini justru waktu dikurangin, memang sih hanya sedikit, dan tapi mudah-mudahan tadi diatur aja sendiri, karena kan sebagai manajer di satu kelas kan kita sendiri yang mengatur, dan nanti bagaimana kita mengolah soal-soal yang tidak membuat lama siswa mengerjakannya seperti apa. Ini menurut saya pribadi ya kita atur sendiri, kita bisa manage sendiri. Jadi jangan takut, jangan khawatir, karena kitalah yang akan mengatur manajer di kelas kita ini, bukan siapa-siapa. Makasih. Mungkin ada dari yang lain. Terima kasih Pak Kartino. Terima kasih Pak Sulaiman untuk pertanyaannya. Bagaimana Pak Amran? Lanjut Bu, silakan. satu lagi. Pak Lulu, silakan. Oke, terima kasih Bu Setiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Kartiono, mohon maaf di tayangan video awal, makanya saya kan kok bahannya pakai panel. Saya lihat kan ada di video itu kan ada. Oh iya Bapak ya yang bertanya ya. Masalah terus terang Pak, saya ini adalah seorang guru olahraga Pak. Betul. Pasti kalau kita bergerak juga keamanan itu juga yang penting, karena kalau anak sudah cedera, trauma itu akan sulit lagi untuk itu. Mohon maaf Pak. Ini nggak apa-apa Bapak. Saya lihat untuk Pak Kartiono luar biasa, yang dimana saya mengingat bahwa pelajaran ini seperti kayak model pramuka Pak. Jadi istilahnya bermain sambil belajar. Jadi sebetulnya banyak metode-metode yang dalam kepramukaan bisa kita adopsi untuk pelajaran-pelajaran lain. Kemudian untuk Pak Sulaiman, halo Pak Sulaiman. Halo, mana Pak Sulaiman? Pak Sulaiman, mungkin saya bisa memberikan sedikit masukan Pak ya. Seandainya untuk Pak Sulaiman itu satu sasaran itu dimainkan berapa orang Pak Sulaiman? Maksudnya Pak? Nah gini, Bapak kan bikin suatu area bidik ya. Itu yang bermain itu berapa orang Pak? Kemarin itu saya bagi kelompok Pak. Jadi ada di situ istilahnya mereka itu harus kerja sama juga, karena dinilai bentuk kerjasamanya, kerja timnya. Nanti akan ada dalam satu tim itu yang jadi pembidik. Tuh. Karena memang durasi waktu, jadi nggak mungkin saya mau minta seluruh siswa untuk membidik. Jadi dibagi sampai dengan 5 kelompok, kemudian ada 1 orang yang ditunjuk nantinya akan membidik, dan yang lainnya siap untuk membantu mengerjakan soal sesuai dengan angka yang dibidik. Nah, angka yang dibidik itu saya sudah mengkategorikan, mengkelaskan, ada sasaran bidikan yang angka 75, berarti nilai tingkat kemudahan soal mungkin bisa cepat dijangkau. Cuma kan rata-rata anak-anak punya keinginan, kita ambil yang angka 100, nanti kita pecahkan soalnya seperti apa. Nah, terkadang yang lambat setelah mereka membidik, ambil soal
ambil soal dipecahkan, tapi kayaknya agak lama sih Pak gitu. Oh, gini Pak Sulaiman ya, seandainya mungkin di dalam sasaran bidik pemainnya jangan terlalu banyak Pak. Ini mungkin ke apa ya? Kalau saya ke olahraga biasanya saya bikin alat yang agak banyak, sehingga bisa dimainkan oleh beberapa orang dengan kesempatan yang panjang. Kemudian Pak Sulaiman untuk soal kadang-kadang non sewu ya, mohon maaf. Kadang prediksi kita itu soal itu mudah bagi kita, belum tentu bagi anak. Makanya kalau panjenengan mungkin ada bank soal, mungkin dicobakan ke siswa kita, oh ini kategorinya mudah, ini kategori sedang, ini kategori susah. Itu dari dari uji coba kita kepada siswa yang terdahulu. Jadi ini bisa dipakai untuk pedoman kita. Kalau seandainya panjenengan, oh ini mudah, belum tentu bagi anak. Itu mudah, itu sudah saya coba Pak, saya bikin soal analisis, bagi saya itu mudah gitu loh, ini gampang kayak gini, ternyata anak saya di dalam pemahaman kok agak sulit gitu. Akhirnya oh berarti harus saya uji cobakan dengan beberapa siswa dalam beberapa kelas gitu, oh berarti ini kategori mudah dan sulit. Itu mungkin masukan, mungkin sekedar masukan Pak ya. Terima kasih Bu Sutiana dan Pak Amran yang telah memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Kartino, Pak Sulaiman. Saya kembalikan kepada Pak Amran. Siap. Mohon maaf, hanya bisa itu yang saya bisa sampaikan hari ini. Terima kasih. Pak Amran masih di... Terima kasih ya Pak Kartino, luar biasa. Sama-sama. Kita akan mendengarkan materi dari narasumber ketiga. Materi yang ketiga disampaikan oleh Ibu Setiana. Beliau adalah salah satu guru inspiratif pada tahun 2021. Setiana, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Amran. Selamat malam Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali diberikan kesempatan. Terima kasih banyak. Saya diberi kesempatan untuk menjadi narsum. Sebetulnya sih ini pertama kali saya bertemu dengan Ibu Bapak meskipun secara virtual, tapi semoga bisa menambah sedikit referensi kita sebagai guru dalam mengaplikasikan pembelajaran. Baik, Ibu dan Bapak, hebat semuanya. Saya izin untuk share screen. Mohon maaf. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya sangat singkat, padat, dan jelas, Ibu dan Bapak. Nama saya Setiana, dan kalau di Google Classroom, nama saya Nana Gregorius. Gregorius ini adalah nama suami saya, dan panggilan saya sebetulnya Nana kalau di sekolah. Saya sebagai guru matematika di SMP Dharma Bangsa, salah satu sekolah swasta yang ada di Bandar Lampung, dan ini adalah medsos saya, ada IG, FB, YouTube, email. Apabila ingin follow, nanti akan saya follow back kembali. Baik. Nah, kemarin bersyukur sekali saya mendapat kesempatan untuk menjadi The Best Inspiring Teacher 2021 from the Ministry of Education, Culture Research, and Technology, dan bersama teman-teman saya yang hadir di sini, dan mungkin untuk pertemuan atau meeting berikutnya juga masih bersama The Best Inspiring Teacher. Nah, kemudian saya akan menampilkan terlebih dahulu apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Nadiem, bahwa teknologi adalah tools, hanya alat, bukan segalanya. Kualitas pembelajaran dalam kelas, interaksi antara guru dan murid adalah esensinya. Nah, based on ini dari Pak Nadiem, maka saya membuat sesuatu yang baru, inovasi pembelajaran, dikembangkan dari model pembelajaran yang sudah ada menjadi model pembelajaran yang baru,
kemudian saya aplikasikan, saya sesuaikan dengan kondisi pada saat ini, yaitu PTM dengan waktu yang terbatas. Nah, sebelum saya melanjutkan, apa sih praktik baik saya pada saat saya mengikuti apresiasi? Nah, di sini sudah terlihat ya, Ibu dan Bapak, judulnya adalah SITTM, Solusi Belajar Efektif. Gitu. Sebelum saya berlanjut, saya akan mengajak Ibu dan Bapak untuk meninjau atau melihat hasil pekerjaan Bapak dan Ibu yang kemarin ya, via Desmos. Nah, kemarin saya membagikan ini. Baik, di sini sudah ada 14 siswa yang sudah mengerjakan. Coba kita lihat dulu ya, Ibu dan Bapak. Semoga koneksinya mendukung. Baik. Nah, ternyata sudah ada 14 siswa, Ibu dan Bapak di sini menjadi siswa saya ya. Tanda yang bulat-bulat ini artinya Ibu dan Bapak sudah mengerjakan, dan ada tanda yang hijau ini artinya sudah saya koreksi, tetapi mohon maaf belum semua ya. Saya hanya ingin mengecek pertama kali siswa saya yang langsung muncul begitu saya upload, yaitu Ibu Munif ya, kemudian Pak Akmal dan Pak Sugianto pada hari pertama. Nah, saya cek dulu di sini. Nah, di sini Ibu dan Bapak sudah menjawab ya, menjawab pertanyaan, dan ini jawabannya. Menurut Ibu Bapak, apa dampak negatif yang akan ditimbulkan apabila PJJ terus dilakukan? Dan jawabannya rata-rata hampir sama. Ibu Munif ada jawaban siswa kurang aktif belajar, kurang memahami materi tanpa bimbingan guru. Kemudian Pak Akmal tidak memiliki ikatan batin dengan guru, mungkin psikologisnya ya Pak ya, atau psikososialnya. Kemudian Pak Sugianto, anak-anak terkait literasi dan numerasinya semakin menurun. Dan sebetulnya ketika saya baca, secara garis besar sama jawaban Ibu dan Bapak, mirip-mirip ya. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang Ibu Bapak ketahui tentang learning loss? Nah, di sini juga semuanya jawabannya oke, sama ya intinya. Berarti Ibu dan Bapak sudah memahami dampak dari PJJ ya. Kemudian di sini, apakah Ibu dan Bapak rutin melakukan diagnosis awal? Nah, di sini ada yang jawabannya iya, sekedar beberapa menit, tidak apa-apa, yang penting melakukan ya secara rutin. Nah, di sini sudah ada semua jawabannya. Kemudian yang keempat, apakah yang ada di dalam pikiran Ibu Bapak ketika mendengar kata numerasi? Jawaban yang pertama, Ibu Munif sedikit bingung. Angka-angka, matematika, dan semuanya jawabannya berkaitan dengan angka, bilangan, dan matematika. Tapi sebetulnya numerasi itu apa? Baik, nanti akan saya jawab di penjelasan berikutnya. Nah, kemudian tantangan apa? Ini nomor 5. Tantangan apa yang dihadapi Ibu Bapak saat ini? Dan bagaimana Ibu Bapak menjawab tantangan tersebut? Nah, ini banyak sekali tantangan yang dan solusi yang Ibu Bapak hadapi ya. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak untuk partisipasinya menjawab pertanyaan dari saya. Dan sebetulnya ini adalah latar belakang atau permasalahan ini sama dengan apa yang saya alami selama PTM, begitu. Dan ini yang menjadi saya, yang melatar belakangi saya untuk membuat sebuah praktik baik berupa SITTM, Solusi Belajar Efektif. SITTM ini bukan si teman tapi mesra ya Ibu Bapak ya, hanya gaya selingkung saja supaya mudah diingat ya. Baik, nah saya langsung saja karena latar belakangnya sama dengan apa yang saya tanyakan, jadi saya akan langsung ke SITTM. Apa itu SITTM? SITTM ini akronim dari literasi teknologi terkait masalah. Dari kalimatnya saja sudah jelas ya bahwa model pembelajaran ini dikreasikan atau dikembangkan dari problem based learning berbasis teknologi. Nah, mungkin Ibu dan Bapak pernah membaca ya artikel atau jurnal yang berkaitan dengan problem based learning berbasis teknologi. Ini mirip dan saya menggunakan konsep Merdeka Belajar. Nah, di sini saya lebih ke literasi teknologi, artinya
semua sintaksnya dari sintaks 1 sampai sintaks 5 saya menerapkan literasi teknologi. Dari literasi teknologi yang sangat simpel, sederhana sampai yang mungkin buat untuk anak-anak SMP itu sedikit rumit ya, tetapi dalam kerumitannya ini mereka menemukan hal-hal yang baru. Mereka jadi pintar membuat visualisasi atau membuat animasi dari masalah yang saya ajukan gitu. Nah, dengan kata lain bahwa pembelajaran berbasis masalah SITTM ini merupakan pembelajaran berbasis masalah rasa literasi teknologi. Karena di sini memang menekankan pembelajaran literasi dengan memanfaatkan penggunaan teknologi yang dikaitkan dengan masalah relevan. Nah, berkaitan dengan masalah yang relevan di sini karena SITTM ini adalah model pembelajaran yang saya terapkan pada masa PTM, maka masalah yang saya ambil itu tidak jauh-jauh dari sekolah. Jadi misalnya ada pohon, kemudian bagaimana dari satu pohon itu anak-anak ini banyak mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan. Nah tentunya ini tidak pure matematika, pastinya ada integrasi dengan mata pelajaran lain gitu. Kemudian bahkan ada ya dari satu daun, ada dari lift, berapa muatan lift ini ketika ada 7 orang, kecepatannya berapa, apakah akan berpengaruh, dan ini berhubungan dengan fisika. Nah, itu masalah-masalah yang sederhana yang langsung disentuh oleh anak-anak. Dan kemudian di situ anak-anak akan menggunakan literasi teknologi berupa mencari informasi menggunakan internet atau aplikasi dalam Android, atau mungkin kalau dalam matematika, Bapak dan Ibu yang guru matematika sangat familiar dengan Desmos dan GeoGebra ya. Itu adalah aplikasi inti yang saya gunakan dalam membuat visualisasi maupun animasi dari permasalahan. Nah, ciri khas SITTM ini penerapan literasi teknologi muncul di seluruh sintaksnya dari awal sampai akhir ya. Kemudian terdapat proses, ini mohon maaf saya tarik kembali ke atas. Nah, terdapat proses transfer masalah ke dalam teknologi dengan memvisualisasi gambar maupun membuat animasi, dan ini sebetulnya sih sesuai kebutuhan saja. Jadi jika anak-anak tidak perlu memvisualisasi maka tidak perlu dilaksanakan, tapi jika perlu membuat animasi maka silahkan dilakukan juga malah lebih bagus ya. Nah, dan itu termasuk dalam kelima sintaks. Kemudian, nah ini adalah alur SITTM. Alur SITTM seperti yang saya jelaskan berawal dari permasalahan ya, dari masalah relevan yang sangat sederhana yang ada di sekolah. Kemudian saya kombinasikan atau kolaborasikan dengan literasi teknologi, dan inilah SITTM. Kemudian desainnya, nah ini desainnya. Mungkin Ibu dan Bapak bisa melihat adanya sentuhan literasi teknologi dari awal sampai akhir ya. Pada sintaks 1 Ibu dan Bapak bisa melihat bahwa di sini ada literasi teknologi, bisa menggunakan PPT atau akses internet ya untuk memperjelas masalah apa yang diberikan oleh guru. Kemudian untuk menjelaskan apa tujuannya, kemudian langkah-langkah kegiatannya seperti apa. Kemudian sintaks kedua di sini penerapan literasi teknologinya, guru memastikan bahwa aplikasi yang akan digunakan itu mudah diakses oleh anak, kemudian anak-anak dapat mengoperasikan, dan tentunya kalau saya memilih kalau ada yang bisa dioperasikan offline maka gunakan offline, kalau ada yang gratis gunakan yang gratis, seperti itu. Jadi tidak membebani anak-anak. Kemudian untuk sintaks ketiga, di sini literasi teknologi ada di bagaimana anak-anak menggali masalah, kemudian mengumpulkan informasi dari internet, kemudian dari aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam Android yang kemudian nanti ditransfer informasi tersebut ke dalam informasi yang dapat diperoleh dari internet ya, untuk memperjelas bahwa apakah betul misalnya jenis pohon ini spesies dari ini. Nah, mereka saling berkaitan antara aplikasi di Android dengan internet. Kemudian sintaks keempat ini ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah,
Dari ciri khas TTM yang di mana anak-anak ini ada yang membuat visualisasi dan animasi, nah ini letaknya ada di sintaks keempat. Gitu. Jadi mungkin Ibu dan Bapak sudah membaca materi yang sudah saya share di Google Classroom, di situ sudah ada 3 yang saya tuliskan, yang sudah saya terapkan ya. Di situ ada anak-anak membuat animasi lemparan bola yang tepat masuk ring, kemudian ada yang membuat tangga sekolah ya untuk menentukan aman atau tidaknya tangga tersebut. Nah, di sini mereka pada tahap sintaks keempat. Kemudian untuk sintaks kelima di sini anak-anak bagaimana menyajikan atau menyelesaikan masalah, kemudian mengevaluasi, dan di sini juga menggunakan aplikasi atau platform. Di sini anak-anak akan melakukan presentasi. Seperti itu. Kemudian berikutnya, nah sebelum saya menunjukkan beberapa penerapan yang sudah saya terapkan dalam masa PTM, kira-kira mungkin Ibu dan Bapak bisa menuliskan atau mengetikkan sesuatu di kolom chat ya. Apa yang bisa kita dapatkan dari gambar ini, Bu? Silakan, nanti saya akan baca ya di kolom chat. Daun dari Ibu Dian, baik. Kemudian ada lagi, apa yang Bapak dan Ibu lihat pada gambar ini? Silakan boleh diketikkan. Hijau, ini daun Afrika bagus untuk kesehatan. Oh, saya baru tahu ya, Bu. Terima kasih informasinya Ibu Widya. Oke, dari Pak Jatmiko, hijau, oke. Kemudian jumlah daun dan ukurannya berbeda. Pak Sugito tanaman, mengukur tinggi tanaman dari Ibu Ruri, kemudian dari Ibu Rosmawati, batang, baik. Kemudian Ibu Nurasmi, batang berduri, ya ada durinya. Daun muda terkena hama penyakit. Kemudian suburnya tidak sama, baik. Oh ya Ibu dan Bapak, ini jenis tanaman yang berbeda ya, yang ada di rumah saya, yang berbeda. Kemudian variasi jenis daun, baik. Kemudian 2 hijau dan batangnya yang berbeda. Keduanya hijau mungkin ya maksudnya. Terima kasih Ibu Ainun. Kemudian Pak Bayu, mudah. Gimana Pak maksudnya? Kemudian Ibu Siti, perkembangan berbeda tentang bagian dua dalam tumbuhan. Daun yang hijau, pohon, stek, pohon dengan batang daun bersat hijau. Oke Pak Bayu, no problem ya Pak. Ibu Sri, tingginya tidak sama. Baik, banyak sekali. Terima kasih responnya. Nah, sebetulnya saya akan menunjukkan bahwa dari satu tanaman yang berbeda, ini berbeda ya Ibu Bapak, saya tidak tahu namanya apa, saya lupa, tapi saya bisa mengetahui nama, jenis, dan spesies tumbuhan ini dengan menggunakan aplikasi di Android. Nah, ini bisa diterapkan oleh Ibu dan Bapak untuk anak-anak ya, namanya Planet. Nah, ada juga satu lagi, saya lupa namanya Leaf apa begitu ya, nanti kalau saya ingat saya chat ya Bu ya. Nah, selain mereka mengetahui spesies itu dalam secara biologinya, mereka akan menemukan letak daunnya. Nah, kalau Ibu Bapak perhatikan, kalau dalam matematika, kita bisa melihat letak daun dari tanaman ini dan ini. Kalau kita lihat sepintas berbeda, dilihat dari jaraknya, jarak letak daunnya, dan ini juga berbeda ya, ini lebih rapat. Nah, di sini sebetulnya ada konsep matematika yang bisa kita gali dan kita gali terus. Dari letak tata daunnya, kemudian dari tulang-tulang daunnya yang di sini ya. Nah, kita juga bisa melihat, kita bisa mengaplikasikan atau mengintegrasikan ke dalam matematika. Nah, sebetulnya konsep apa Bu dan Bapak yang diketahui dari pohon ini? Konsep apa yang kita pakai? Ada yang bisa menjawab? Boleh di chat. Kira-kira apa ya? Eksponen. Terima kasih Pak Jatmiko. Ada lagi selain eksponen?
eksplorasi. Baik, Pak Mas Handsome ya namanya ya. Kemudian ada lagi Ibu Bapak? Pengamatan. Baik, pengamatan. Nah, pengamatan ini bisa dikaitkan dengan biologi juga bisa atau bahasa Indonesia ya. Di teks prosedur bagaimana cara menyelesaikan ini. Jadi nanti ada teksnya seperti apa prosedurnya gitu ya. Bisa juga ini untuk bahasa Indonesia. Baik. Nah, ini ada penerapan tentang konsep barisan bilangan. Nah, kemudian ada sudut ya, relasi sudut juga ada. Di sini sebagai informasi yang baru untuk anak-anak dan membuat anak-anak penasaran adalah pola bilangannya di mana. Ternyata ada di letak daunnya. Jika kita perhatikan, saya ganti slide dulu. Nah, ini saya ambil dari bukunya Pak Gombong dari UGM ya, penerbitnya UGM. Nah, saya lihat di sini bahwa ternyata tata letak daun itu menggunakan konsep pola bilangan ya. Nah, di sini ada yang namanya ortostik kalau tidak salah ya. Kalau batang tanaman itu kita potong melintang, ternyata kita pasti akan tahu bahwa ini membentuk lingkaran. Dan lingkaran itu akan terbagi menjadi 5 bagian. Ini namanya 5 titik ortostik. Nah, anak-anak belum tahu pasti. Saya pun juga baru tahu setelah ada konsep Merdeka Belajar, ternyata banyak hal yang kita pelajari. Nah, di sini ternyata kalau kita pindah ke gambar sebelah kiri, titik daun yang nomor 1, kalau kita lihat dan kita amati dan ditarik garis ke atas, itu akan ada daun-daun yang lainnya. Dan mungkin tidak terlihat jelas ya. Ini nomor 1, Ibu dan Bapak ya, daun nomor 1, kemudian ini daun nomor 6, kemudian ini daun nomor 11, kemudian daun nomor 12. Nah, yang lain juga demikian. Kalau kita perhatikan ada di sini ya, ini daun nomor 3, kemudian daun nomor 8, daun nomor 13. Nah, kalau kita amati, ternyata di sini ada barisan bilangan aritmatika, yaitu selisihnya 5 ya. Jadi dari 1 ke 6, 6 ke 11, 11 ke berapa tadi ya Bu? 16 ya. Nah ini kelipatannya atau selisihnya 5. Jadi ini bisa menerapkan konsep pola barisan ya, barisan aritmatika. Kemudian ada juga kalau kita perhatikan tulang daun ya, kalau tidak salah namanya. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dari selembar daun ini? Kalau kita kaitkan dengan matematika. Mungkin bisa di chat, di kolom chat. Silakan Ibu, Bapak. Bapak Lukman, terima kasih. Ternyata sekecil apapun yang ada di sekitar kita, memang kalau kita telusuri, kita amati, pasti ada ilmunya. Ada matematika terutama. Luar biasa. Silakan Ibu Bapak, kira-kira dari daun ini kita bisa belajar tentang apa ya? Sepertinya tadi sudah saya sebutkan ya, yaitu bidang datar bisa 2 dimensi. Betul sekali. Kemudian deret, sudut oke. Ya, Maha Besar Allah benar. Semangat hidup. Oke, baik. Betul sekali, di sini salah satunya bisa menerapkan sudut. Ya, sudut. Dan ini juga sudut, bidang datar juga sama. Ada sudut sehadap, bertolak belakang, atau vertical opposite. Kemudian corresponding juga ada, atau sehadap ya, banyak sekali. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Ibu Bapak. Dan apa yang tadi saya tampilkan tentang tanaman, daun itu sebetulnya masalah relevan yang ada ya, sangat sederhana dan itu bisa kita gunakan literasi teknologi, di mana barisan bilangan itu juga anak-anak bisa mengaplikasikan atau membuat apa namanya ya, visualisasinya ke dalam aplikasi GeoGebra gitu. Kemudian untuk daun
yaitu relasi tentang sudut pun juga kita bisa menggunakan aplikasi GeoGebra, gitu ya. Kemudian ini beberapa contoh yang sudah saya terapkan selama masa PTM, dan pada saat itu waktunya masih 60 menit ya, Ibu Bapak ya. Jadi masih cukup. Nah, ini salah satu kegiatan saya bersama anak-anak dalam waktu 60 menit. Mereka saya minta untuk memprediksi usia pohon gitu. Memprediksi usia pohon kan taunya anak-anak dengan cara menebang ya, menebang pohon, kemudian mengebor batang pohon ya bagian tengah. Nah, kita ajarkan mereka bahwa ada cara yang sangat aman, yaitu dengan cara menerapkan konsep perbandingan. Di sini ada materi pendukungnya, yaitu lingkaran sebagai pre-knowledge-nya, kemudian integrasi mapelnya adalah IPA. Kemudian ada agama juga, dan bahasa Indonesia ya, teks prosedur. Dan aplikasi Android yang saya gunakan adalah Planet. Gitu. Dan aplikasi pendukungnya ada Google Form, ada Desmos, dan sebagainya. Kemudian nanti ini PPT saya share di GC, Ibu Bapak bisa melihat skemanya penerapan si TTM pada topik memprediksi usia pohon. Kemudian, nah yang kedua, saya mengajak anak-anak untuk menentukan tingkat keamanan tangga di sekolah. Silakan ajak anak-anak untuk bersentuhan langsung dengan apa yang benda-benda apa yang sering dilewati anak, sering dipegang anak, atau sering disentuh oleh anak. Kenalkan pada mereka bahwa disitulah banyak sekali ilmu matematika, kemudian ilmu-ilmu yang lain, bahkan bidang lain seperti arsitek, art design, itu bisa kita ambil. Nah, contohnya ini, mereka setelah mengukur secara manual, mereka saya bawa untuk memvisualisasikan ke dalam gambar menggunakan GeoGebra. Setelah itu, di pelajaran selanjutnya berbeda KD, mereka saya minta untuk mendesain. Jadi mereka setelah kompetensi mereka tercapai, yaitu menentukan tingkat keamanan tangga, di hari berikutnya saya tambahkan. Jadi mereka mengimprove sendiri bagaimana cara mereka mendesain tangga dengan kreativitas mereka yang aman dan bisa estetik gitu. Nah, salah satu hasilnya ini skemanya ya Ibu Bapak. Beberapa hasil modifikasi anak seperti ini, maaf, kreativitas anak ya. Kalau yang ini secara online, kemudian ini secara PTM. Nah, sangat menarik untuk anak-anak dan ini hal baru ya. Kemudian berikutnya, saya meminta anak-anak atau memberikan masalah bagaimana memprediksi lemparan bola basket yang tepat. Ini anak-anak saya bawa ke lapangan untuk mempraktekkan, tentunya tidak hanya melempar saja, tapi mereka harus mengamati berapa tinggi badan anak ini, kemudian jarak anak dari ringnya berapa, kemudian perkiraan tinggi maksimumnya berapa. Nah, di sini anak-anak akan menentukan dulu persamaan kuadrat yang mereka peroleh dari informasi yang ada di lapangan. Kemudian setelah ketemu persamaan kuadratnya, saya bawa ke aplikasi Desmos, hanya tinggal mengetikkan saja Ibu Bapak, mengetikkan persamaan kuadrat, kemudian akan muncul grafik fungsi parabola kalau dalam fisika ya, tapi dalam matematika fungsi kuadrat. Nah, di sini nanti ada sentuhan artnya. Jadi anak-anak bisa menambahkan bolanya, anak-anak bisa menambahkan ring basketnya atau animasi anaknya sendiri. Nah, kemudian mereka menyeting slidernya dan bola itu dapat bergerak gitu. Nah, ini sangat cepat ya. Jadi tidak membutuhkan waktu lama kalau Desmos. Nah, ini integrasinya sangat banyak, ada fisika, olahraga, materi pendukungnya gradien, segitiga, menentukan sudut elevasi, persamaan kuadrat, dan sistem koordinat. Baik, ini skema si TTM pada topik ini. Dan nah, ini hasil pembelajaran mereka. Saya menggunakan Desmos ya, yang Ibu Bapak sudah coba. Ini hasil pekerjaan anak-anak. Dan yang di bawah ini saya menggunakan GeoGebra untuk menentukan gradien dan sudut elevasi. Lebih mudah ya. Oke, kemudian, nah ternyata sudah selesai. Dan ini quote dari saya. Lihatlah siput, biar lambat namun tetap berjalan. Begitulah kita seharusnya. Jika tidak bisa berlari, maka berjalanlah namun dengan konsisten dan sepenuh hati. Terima kasih, saya Setiana.
Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyajikan presentasi ini, dan saya kembalikan kepada Pak Amran. Terima kasih, Pak Terima Amran. kasih ya Ibu Setiana, terima kasih, sangat luar biasa sekali Bu. Ya, bisa menerapkan satu materi tetapi multi bidang studi lain bisa masuk ke dalam. Sangat menginspirasi saya juga. Terima kasih Bagus Bapak sekali. Amran, sama-sama belajar. Baiklah Bapak Ibu, Ibu Setiana sudah menyampaikan paparannya terkait praktik baik yang sudah dilakukan. Nah, kita beri kesempatan buat Bapak Ibu untuk bertanya atau menyampaikan beberapa hal ya, atau yang ingin Bapak Ibu sampaikan terkait dengan materi si PTN tadi. Mari Bapak Ibu kita persilahkan. Ini kayaknya semua terbuka Ibu. Sebetulnya semuanya sudah menerapkan Pak Amran, Ya. Ibu dan Bapak di sini pasti sudah menerapkan. Mungkin saja kurang terekspos. Saya duluan yang Iya, mengekspos, gitu ya. jadi mohon maaf. Saya mendahului Ibu dan Bapak ya. Silakan jika ada pertanyaan. Iya betul, di sini saya baca dari Pak Lulu. Untuk lemparan bola basket juga dipengaruhi oleh tenaga siswanya. Betul sekali. Mohon izin Bu, suaranya unmute Bu. Terima kasih Pak Bayu. Terima Baik. kasih Bu. Saya membaca sendiri nih Pak Amran, di sini ada Pak Lulu. Jadi lemparan bola basket kan juga dipengaruhi oleh tenaga siswanya. Betul sekali. Bahkan ada kecepatan, kemudian waktu ya, timing yang diperlukan. Nah, di sini saya lebih ke matematisnya. Jadi bagaimana anak-anak menentukan atau memprediksi lemparan bola yang tepat, tetapi dari sisi matematikanya. Dari persamaan kuadratnya, kemudian saya tambahkan dengan gradien kemiringannya, serta sudut elevasi. Gitu Pak Lulu. Halo. Halo. Halo Ibu Setiana. Silakan Pak. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya tertarik ya tentang lemparan bola basket. Saya biasanya kalau untuk KD ini bola basket, saya biasanya menggunakan logika Bu kalau syuting. Jadi ya tentang kita olahraga itu dalam artian bukan tenaga saja, tetapi juga dihubungkan dengan materi lain seperti matematika, fisika. Kalau Anda berdiri di sini dengan jarak sekian, lemparan yang kamu berikan dengan kekuatan, mungkin di sini kan ada kekuatan lecutan pada ini Bu, pada lengan. Lengan atas. Ya, di sini non sewu ya, di apa nih? Oh, lengan. Ini kan juga pengaruh ya. Dari ini kan anak-anak saya ajak untuk bermain logika di sana. Jadi coba Anda bereksperimen dengan jarak sekian sama sekian, apa bedanya. Kemudian kan di situ ada yang menggunakan 2 tangan, ada yang menggunakan 1 tangan. Saya suruh bandingkan. Kalau dengan 2 tangan itu kira-kira ada kelemahan dan ada kelebihannya enggak? Dengan 1 tangan gimana? Jadi di sana saya mencoba anak-anak, kebetulan sekolah saya kan sekolah SKS Bu ya, sistem kredit semester SMA itu. Jadi setiap guru itu ada suatu kayak unit UKBM, unit kegiatan belajar mandiri. Jadi guru memberikan semacam, saya kalau untuk saya sendiri UKBM-nya bersifat praktik Bu. Jadi apa yang ada di buku itu kan kita teorikan ya, teori. Kita bawa ke lapangan, sama enggak teori yang dipraktekkan. Jadi anak saya bawa untuk menguji cobakan. Mungkin dari situ ada beberapa beberapa percobaan. Oh Pak, ada ternyata ada hal yang baru seperti ini. Jadi luar biasa sekali Bu. Jadi saya juga terinspirasi dari panjenengan, mungkin ya, Sama-sama, karena Pak. dengan matematika saya terus terang Bu ya, apalagi untuk anak SMA kan sekarang nuansanya kan diajak ke menganalisis, ya.
Karena bukan lagi untuk menghafal dan sebagainya, tapi anak untuk diajar untuk belajar berpikir kritis. Iya, betul sekali. Sehingga dengan harapan kalau lulus anak-anak akan menjadi anak yang mandiri. Iya, betul. Ya, Terima itu aja, kasih Bu. banyak. Terima kasih Pak Lulu, malah Iya. menginspirasi saya kembali. Saya ingin mencoba nanti dengan 1 tangan dan 2 tangan. Iya. Coba akan saya praktekkan ya Pak ya. Terima kasih banyak. Dan ada yang belum saya sampaikan bahwa si TTM ini adalah model pembelajaran long lasting. Jadi artinya tidak hanya digunakan dalam PTM saja, PTMT saja, tapi di pembelajaran new normal juga bisa. Dan ini sangat membantu anak untuk berpikir kritis dan atraktif pembelajarannya. Jadi tidak hanya di matematika, di fisika, dan bahkan olahraga pun bisa Pak Lulu untuk Iya. menerapkan si TTM ini. Gitu. Ingat saja teman tapi mesra, ingat saya, ingat si TTM model pembelajaran, solusi belajar efektif. Terima kasih. Berarti aplikasinya pakai Planet ya, Bu ya? Aplikasinya banyak Pak, semua aplikasi, kemudian internet dimasukkan. Tinggal kami untuk matematika, saya memilih sesuatu aplikasi yang memang ramah anak. Jadi offline bisa digunakan dan tidak berbayar, free gitu. Jadi Bapak bisa menggunakan apapun, apa saja bisa Pak. Kalau kita gali banyak Pak, banyak sekali ternyata aplikasi yang bisa kita pakai gitu. Iya. Ya. Biasanya kalau anak-anak itu suruh membayangkan agak repot. Biasanya kalau anak itu cenderung untuk ditampilkan tayangan, oh berarti dia bisa ini, bisa apa ya? Ya, iya betul Pak. Mereka Pemahaman. Iya. pemahaman kemudian konsepnya dengan sendirinya mereka dapat tergali sendiri, kemudian kreatif dan inovatif yang penting itu. Oke. Terima kasih Pak Lulu. Terima kasih ilmunya, Bu. Terima kasih sama-sama Pak. Baiklah Bapak Ibu, kita beri kesempatan 1 orang lagi ya. Sebelum kita menunggu ya Ibu Setiana, setelah saya tadi melihat penayangannya, gitu, saya jadi ingin jadi siswa lagi nih. Silakan Pak. Ingin belajar matematika lagi. Mengulang kembali ya. Kayaknya di sini udah malam. Karena memang sebetulnya semakin kesini semakin disadari bahwa matematika itu asik loh Pak. Asik sekali. Tadi ada yang minta daftar hadir kita sampaikan ya. Daftar hadirnya Pak kita untuk hari ini tidak ada. Ya, di hari terakhir aja karena daftar hadir di hari terakhir nanti sebagai panduan untuk membuat sertifikatnya. Baiklah Ibu Setiana, nanti kita siapa tahu ada Bapak Ibu yang bertanya lagi nanti bisa di classroom ya Ibu ya. Iya boleh. Kan bagaimana kita lanjutkan dengan Silahkan, terima kasih banyak Pak Amran dan Ibu Bapak semuanya. Terima kasih Ibu Setiana, luar biasa ya. Berikutnya kita masuk ke pemateri yang keempat Ibu Ida. Ibu Ida, kami persilakan Ibu. Iya. Ya, terima kasih Pak Amran untuk kesempatannya. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam sehat dan penuh semangat untuk Bapak Ibu yang hebat, meskipun sudah malam, tapi bertahan untuk bisa saling berbagi. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu dari seluruh Nusantara. Kalau tadi Pak Amran di Sumatera Utara, kemudian Pak Kartino di Jawa Barat, Ibu Setiana di Lampung, dan sekarang saya berada di Jawa Timur, Bapak Ibu. Saya berada di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, ya. Di tengah pelosok juga. Ini meskipun di Jawa, tapi ternyata sekolah yang saya tempati itu berada di pelosok. Jadi secara geografis ini berada di daerah pedesaan. Begitu Bapak Ibu. Saya, Bu Setiana, Pak Amran, dan Pak Kartino pada tahun ini berkesempatan untuk bertemu bersama dalam acara apresiasi guru dan tenaga kependidikan inspiratif, dan sangat menginspirasi cerita serta pengalaman baik dari beliau semua. Karena itu izinkan ke saya untuk ikut berbagi pengalaman yang pernah saya berikan kepada siswa saya di sekolah. Bagaimana?
Kita tunggu beberapa menit, jika Ibu Ida belum masuk kita Bergeser harinya mungkin ya Pak ya. Baik, karena sudah malam, kasihan ibu bapak yang di WIT ya. Sudah malam sekali. Baik Pak Amran, bagaimana kalau kita tutup sesi pertama ya? Terima kasih untuk para narasumber, untuk Ibu Evi, kepada LKP Harvest dan Ibu Bapak peserta yang sangat hebat. Sampai bertemu di pertemuan ketiga, tentunya dengan tema yang menarik ya, dengan praktek yang menarik, dan semoga kita bisa berjumpa lagi dalam sehat dan semangat. Silahkan Pak Amran untuk menambahkan dan menutup acara ini. Baiklah Bapak Ibu, kita akhiri kegiatan kita malam ini dan kita lanjut di hari ketiga pada waktu mungkin agak kita percepat atau 6:30, Bu apa? Bu Setiana ya? Okay. Iya, on time Pak. Semoga ya, karena tadi ada trouble ya Pak Amran. Baiklah Bapak Ibu, dengan berakhirnya tadi hal-hal yang bisa kita sampaikan terkait kegiatan kita, maka kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita sudah diberikan berkat kesehatan dan segala hal sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan hari ini. Ya, demikian pertemuan kita pada malam ini. Kita sampai jumpa lagi di hari ketiga pada pertemuan di Zoom. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi Bapak Ibu. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat Ibu Bapak. Selamat malam juga.